Selamat datang di Andres Channel. Pada MotoGP Catalunya 2024, Raul Fernandez memberikan penampilan terbaiknya. Dia start dari posisi ketiga, dan sempat memimpin balapan saat sprint, namun dia crash. Lalu saat race berhasil finish di posisi ke-6. Kemudian ada Pedro Acosta, seorang rookie, start dari posisi kelima. Saat sprint berhasil mendapatkan podium ketiga. Lalu saat race sempat bertarung untuk posisi pertama, namun crash. Tapi dia bisa melanjutkan balapan dan finish di posisi ke-13. Ini dia wawancara Pedro Acosta setelah race. Ini yang ditanyakan pewawancara. Pedro, kamu menunjukkan kecepatan yang luar biasa, tapi sangat disayangkan hasilnya tidak seperti yang kamu inginkan. Bisakah kamu membicarakan tentang apa yang terjadi di tikungan ke-10? Acosta menjawab, ya pada akhirnya ini sulit untuk dikatakan. Karena kami juga belum tahu apa penyebab pastinya, kita lihat nanti. Tapi bagaimanapun, bersenang-senang lebih banyak, karena ini minggu kedua berturut-turut kami kompetitif, dan juga secara konstan berada di posisi atas. Selain itu, secara berturut-turut motor kami bisa mendapatkan podium. Ini sulit dikatakan, karena kami menaruh podiumnya di tempat sampah. Tapi kehidupan terkadang seperti ini. Lalu pewawancara bertanya, hanya melihat bagian itu dari balapanmu, kamu bertahan sangat baik di belakang Jorge Martin, di mana kamu yakin bisa melakukan push dan bahkan mungkin melakukan overtake kepadanya di akhir balapan? Acosta menjawab, ya saya fokus untuk membiarkan lap-nya, dan hanya mengikutinya, dan saya mencoba mengelola ban belakang saya. Karena kamu tahu ini sangat penting, dan ya saya cepat, ini satu-satunya hal baik yang bisa diambil hari ini. Lalu pewawancara bertanya, kamu telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa dalam beberapa balapan terakhir, tapi tidak berjalan seperti yang kamu inginkan. Tapi itu pasti memberimu kepercayaan diri yang besar. Dan kamu siap dengan pertarungan kejuaraan dunia dari tahun lalu. Dan kamu bisa memegang metodemu sendiri. Acosta menjawab, ya pada akhirnya kami tidak terlalu jauh dan masih berada dalam permainan. Pada akhirnya dalam beberapa tahun terakhir semua rookie belajar dan ini bagus. Jadi inti dari apa yang dikatakan Pedro Acosta, ini minggu kedua secara berturut-turut. Berarti sejak Le Mans dan Catalunya, dia konsisten berada di posisi atas. Dia cepat saat sendirian dan bisa membuat kualifikasi yang bagus. Terlepas dari crash yang terjadi, motornya mampu untuk mendapatkan podium. Jadi dia cukup kesal karena membuang kesempatan podium. Padahal motornya sangat kompetitif. Dan dia crash bukan karena ban. Tapi ada masalah di bagian depan, cuman belum tahu lebih detailnya. Ini dia wawancara dengan Raul Fernandez. Ini yang ditanyakan pewawancara. Raul, hari yang sangat positif. Finish di posisi ke-6. Setelah apa yang terjadi saat sprint, kamu telah menunjukkan kecepatan yang luar biasa dalam beberapa hari terakhir. Kamu merasa seperti di atas bulan rasanya setelah hasil ini. Raul menjawab, ya saya bertarung sampai tersisa 6 lap untuk meraih podium, itu fantastis. Saya belajar banyak, saya bertarung dengan Mark dan Aleix hingga 6 lap terakhir. Terasa sangat baik dengan motornya, tapi masalahnya ada di ban belakang. Saya merasa tidak baik dengan ban belakang. Tapi bagaimanapun saya harus senang. Kemarin kami berjuang balapan sprint, berada di baris pertama, dan hari ini kami balapan berjuang untuk podium. Jadi ini minggu yang positif. Lalu pewawancara bertanya, apa yang kamu pelajari bertarung dengan Alex yang menggunakan motor tahun 2024 dan Marc Marquez? Karena kamu sejauh ini belum pernah bersama mereka di tahun ini. Berada di bagian depan. Apa yang kamu pelajari dari mereka minggu ini? Raul menjawab, ya, kamu belajar, itu kuncinya. Bersama mereka. Ini untuk pikiran, untuk memahami kategori MotoGP. Sangat bagus. Saya sangat senang dengan apa yang kami dapat minggu ini. Sekarang kami mulai merasa nyaman dengan elektronik dan ini kuncinya untuk saya. Saya berharap kami tetap berada di jalur ini dan berjuang untuk podium sesegera mungkin. Lalu pewawancara bertanya, melihat minggu depan ini hanya istirahat sebentar, balapan berikutnya hanya jeda sedikit. Apakah ini membantu mengetahui kamu punya kecepatan, kepercayaan diri, dan kamu tidak perlu menunggu 2 minggu? Kamu bisa langsung menuju minggu depan. Raul menjawab, iya kami perlu mengingat. Itu benar, kami harus langsung ke Italia. Dengan minggu seperti ini, kamu akan merasa sangat nyaman, sangat termotivasi untuk bertarung di minggu depan. Dan sebagai tambahan tentang elektronik yang tadi, perubahan utama yang tim Trackhouse lakukan pada akhir pekan ini adalah pada bagian elektronik. Aprilia sekarang membantu Raul dengan gaya balapnya untuk bersikap natural. Dan ini memberikan hasil yang positif untuknya. Tambahan informasi tentang Yamaha. Menurut Alex Rins dan Fabio Quartararo, Yamaha akan membawa sesuatu yang penting untuk tes di Mugello. Menurut Fabio Quartararo, dia sangat menantikan tes Mugello dan tes di Valencia.
karena ini bisa membawa perubahan yang besar. Pada balapan di Barcelona ini, Yamaha membawa paket aero baru, tapi Fabio Quartararo dan Allegrin sependapat, masih sulit untuk mendapatkan grip. Tapi mereka masih terus bekerja keras. Menurut Allegrin, sulit untuk menghentikan motor ketika tangki bahan bakar penuh, dan kesulitan untuk menemukan traksi di tikungan ke-12, 13, dan 14, di mana itu memerlukan banyak grip. Siapa jagoan kalian untuk balapan di Mugello minggu depan? Komen guys, pasukan Italia atau Spanyol, atau yang lain lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, Pedro Acosta, pembalap kelahiran 2004 yang akan balapan di kelas MotoGP bersama tim Gas-Gas Tech 3, Acosta harus beberapa kali mengganti nomor balapnya. Pada awalnya, Pedro menggunakan nomor 34, karena mengidolakan Kevin Schwantz dan nomor itu pernah digunakan ayahnya. Kemudian, saat mengikuti kompetisi, ternyata nomor tersebut sudah digunakan orang lain, sehingga dia pilih nomor yang tersisa, yaitu nomor 37, dan menjadi juara dunia Moto3. Setelah naik ke kelas Moto2, nomor tersebut sudah digunakan Augusto Fernandez, teman setimnya. Jadi di Moto2, dia menggunakan nomor 51 yang berasal dari 37 ditambah 14. Yaitu nomor mentornya. Dan saat ini di kelas MotoGP, Acosta menggunakan nomor 31, yang didesain mirip dengan nomor 37, karena nomor 51 dipakai oleh Michel Pirro. Pedro Acosta menganggap nomor balap hanyalah angka biasa. Dia mengatakan pada akhirnya itu hanya sebuah stiker, tidak akan mengubah apapun ketika memakai satu nomor atau nomor lain. Untuk info lainnya, jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, Marc Marquez masuk dalam daftar calon tim pabrikan Ducati Lenovo Team. Selain Marc Marquez, ada Enea Bastianini yang kursinya sedang diperebutkan, dan Jorge Martin runner-up MotoGP 2023, dan di musim saat ini sedang memimpin klasemen juara dunia. Menurut Gigi D'Aligna, General Manager Ducati Corse, ini adalah keputusan yang sangat sulit. Sejujurnya, kita tidak hanya harus mempertimbangkan balapan 2024, kami harus mempertimbangkan seluruh sejarah pembalap kami. Saya pikir ini penting. Ini keputusan yang sangat sulit karena ketiga pembalapnya adalah juara. Kita lihat saja, ini yang dikatakan oleh D'Aligna. Walaupun ini baru pertama kalinya Marc Marquez mengendarai Ducati, tapi adaptasinya sangat cepat. Hingga sprint GP Prancis, Marc Marquez sudah 1 kali podium juara 2 di Jerez, dan 3 kali podium sprint juara 2 di Portugal, di Amerika, dan di Prancis. Menurut kalian, siapa yang akan menemani Pecco Bagnaia di tahun 2025? Untuk info lainnya, jangan lupa subscribe. Tahukah kalian, kenapa tim MotoGP LCR Honda punya pembalap dan motor dengan sponsor yang berbeda? Hal ini terlihat dari liverinya yang sangat berbeda, dari title sponsor Castrol dan Idemitsu. Alasan perbedaan ini terjawab dari sejarah tim LCR. Hal ini diceritakan oleh Lucio Cecinello, pemilik tim LCR. Pada awalnya, LCR selalu hanya memiliki satu pembalap saja. Pertama kali debut di kelas MotoGP pada tahun 2006 bersama Casey Stoner. Kemudian di tahun 2007 bersama Carlos Checa. Di tahun 2008 sampai 2010 bersama Randy De Puniet. Lalu di tahun 2011 bersama Tony Elias. Kemudian di tahun 2012 sampai 2014 bersama Stefan Bradl. Pada tahun 2015 pertama kalinya LCR menjadi tim dengan 2 pembalap, dengan naiknya Jack Miller ke kelas MotoGP berduet dengan Cal Crutchlow. Hal ini terjadi hanya 1 musim saja, karena Jack Miller pindah ke tim Mark VDS. Setelah itu Cal Crutchlow menjadi pembalap tunggal hingga tahun 2017. Baru di tahun 2018 ada Taka Nakagami yang naik ke MotoGP, membawa sponsor Idemitsu ke LCR Honda. Honda membutuhkan tempat di kelas MotoGP untuk program Asia Talent Cup-nya. Jadi Honda meminta untuk memakai satu spot yang tersedia, dan pemiliknya tetap LCR. Untuk info lainnya jangan lupa subscribe.